dari sampai saat ini 105 sinode anggota. Masih lebih sedikit dari yang diatur oleh ya dari teman-teman di sini. 100 berapa tadi ya? 109, kami baru 105. 105 dari berbagai denominasi. Ya, jadi PGI bukan denominasi. Ya, dia bukan denominasi, dia organisasi payung. Di dalamnya ada anggota-anggota Pantekosta, tidak semua masuk, ada anggota-anggota PGLI, Injili, ada anggota-anggota Mennonite, Methodist, Lutheran, Calvinist, Presbyterian, dan macam-macam, kurang lebih 11 denominasi yang bergabung di dalam PGI. Sekarang sementara line up juga Russian Orthodox, ya, tapi Russian Orthodox di luar besar, tapi di Indonesia kecil. Karena PGI untuk mendaftar masuk anggota PGI, salah satu ketentuannya 10.000 anggota register baru masuk. Anggota yang paling besar itu HKBP sekitar 3-4 juta. Yang kedua GBI juga hampir 3 juta, terus yang lain-lain. Nah, kami sangat beragam spektrumnya dari paling kiri sampai paling kanan. Dari mungkin yang paling konservatif sampai yang liberal ada di situ. Karena itu kalau kita mau isu soal satu dan lain yang sifatnya publik, kita harus pertimbangkan betul-betul keragaman anggota, ya, keragaman anggota. Nah, PGI dia hanya mengelola atau memainkan fungsi koordinasi. Dia tidak punya otoritas kepada anggota di bawah seperti KWI misalnya. Kalau KWI kan apa yang Kardinal Monsignor bilang itu berlaku sampai di bawah. Kalau PGI tidak. Otoritas itu ada di sinode-sinode anggota. Kita hanya berkumpul berdasarkan kesepakatan. Dan apa yang memandu kita adalah ada dokumen namanya dokumen kesan gereja. Di situ ada pengakuan bersama iman Kristen, ada arah pokok-pokok panggilan dan tugas bersama, isu-isu krisis dan lain-lain. Ada piagam saling mengakui dan menerima, ada tata dasar dan tata rumah tangga. Setiap gereja yang mendaftar untuk menjadi anggota PGI harus terima dokumen itu. Ya, harus terima dokumen itu. Bahwa nanti di lapangan dia jalan, ya, ikut atau enggak ya kadang-kadang ya kita tahulah, ya. Di dokumen itu alhamdulillah kalau sudah dibaptis di satu gereja anggota tidak boleh dibaptis di gereja-anggota lain lagi, dia harus terima itu, piagam saling mengakui dan menerima. Di lapangan ada saja gitu. Jadi kadang-kadang kalau kita sidang tahunan ada yang komplain gitu, gimana sih mau masuk katanya terima tapi di lapangan nggak terima ya. Nah, tapi kita nggak punya mekanisme sanksi kecuali ada pelanggaran anggota yang sangat berat, ya. Nah, bagaimana PGI menjalankan pengelolaannya? Ada kurang lebih 13 pimpinan, ya. Di kantor itu hanya 3 yang aktif, ketua, sekretaris umum, dan wakil sekretaris umum. Ketua-ketua yang lain itu tersebar di region, masing-masing region, ya. Lalu dengan staff, sekretaris eksekutif, ya, kita ada sekitar 36 orang di kantor. Jadi saya berkantor setiap hari di Salemba 10. Nah, di bawah itu ada fungsi-fungsi koordinasi regional PGI wilayah. Di bawah PGI wilayah ada juga PGIS setempat dan lain-lain. Nah, jadi di bawah PGI wilayah itu untuk koordinasi regional di tiap provinsi ada. Ada anggota-anggota ya, PGI wilayah yang bukan anggota PGI. Gerejanya tidak terdaftar tapi bisa di situ. Jadi kita mengelola fungsi koordinasi. Nah, apa yang kita lakukan adalah secara internal kita memainkan peran sebagai ecumenical hub, ya. Jadi kita menghubungkan gereja anggota ini dengan gereja anggota itu, mensinergiskan, ya, ada ketegangan-ketegangan. Bagaimana mereka saling bantu satu dengan yang lain. Kita punya data gereja ini punya potensi apa, gereja ini punya potensi apa, Kita record, kita selalu dalam pertemuan. Kita ajak untuk mengemukakan itu, yang lain belajar, kita fasilitasi, belajar ke sana dan lain-lain. Itu terus-menerus ke dalam, kita menjaga posisi gereja-gereja dalam relasi satu dengan yang lain untuk menerjemahkan doa Yesus, ya, kepada para murid, utones unum sin. Ya, biarlah semua menjadi satu. Ya.
Nah, kesatuan tidak dalam kesatuan organisasi tentunya, tapi kita satu di dalam visi dan misi dan panggilan bersama. Kita boleh beragam, tapi tetap sandaran kita satu pada pokok-pokok iman, Trinitas, ya, pengakuan itu diterjemahkan di dalam panggilan, fungsi dan misi bersama. Ya, silakan gereja-gereja menerjemahkan seperti apa. Setiap 5 tahun kita merumuskan pokok-pokok panggilan bersama kita berdasarkan analisa kita terhadap krisis yang sedang berlangsung atau yang kita hadapi. Jadi saat ini untuk 5 tahun ke depan ini kita akan lihat krisis kebangsaan, kondisi demokrasi, kondisi relasi antar iman dan lain-lain. Ya. Krisis oikumene, relasi antar gereja-gereja, relasi dengan lintas agama dan lain-lain, karena oikumene yang kita pahami holistik, relasi antar manusia dan antar manusia dengan lingkungannya. Kemudian juga krisis ekologi, ini yang jadi concern yang sangat serius, tidak saja di Indonesia tapi itu global concern yang ecological crisis. Lalu kemudian krisis pendidikan, itu juga tantangan inteligensia buatan, artificial intelligence, itu tantangan yang serius sekarang. Dan yang baru kita tambahkan adalah krisis keluarga. Kita betul-betul akan memberikan perhatian dan sementara memberikan perhatian pada apa yang namanya Ecclesia Domestica, gereja berbasis keluarga, atau dalam tradisi Protestan dibilang Ecclesiola in Ecclesia, gereja kecil dalam gereja yang besar. Karena realitas, fakta, hasil survei dan lain-lain menunjukkan perapuhan keluarga terjadi dengan sangat luar biasa. Ya, ada communication gap antar generasi, itu komunikasi yang macet, tingkat perceraian, kerapuhan yang sangat tinggi, mental health, itu 3% dari anak-anak muda di seluruh Indonesia terpapar mental health, dan tingkat bunuh diri naik dari waktu ke waktu. Ya. Lalu judi online, pinjaman online dan lain-lain itu betul-betul sangat menerus. Dan karena itu kita mendorong supaya bagaimana gereja berbasis keluarga itu dirumuskan, dikembalikan pada fungsi-fungsi keluarga sebagai SIM. Juga ada banyak ya, Baptis tidak anggota PGI, evangelis, ya, evangelis itu pasti. kan tidak semua, ya. Misalnya dua denominasi yang besar, Persekutuan Gereja-Gereja dan Lembaga Injil PGLI, dan Persekutuan Gereja Pentakosta di Indonesia PGPI. Nah, anggotanya itu ada masuk ke PGI juga, ya, sekian banyak begitu. Jadi mereka mendaftar di situ, tapi organisasi koordinasi payung yang ke atas. Ortodoks belum masuk, ya. Ada sementara melamar, juga beberapa yang lain, Baptis belum, Sidang Jumat Allah, Balap Keselamatan, Salvation Army juga tidak. Tapi kita punya forum bersama, termasuk dengan Katolik, Forum Umat Kristen Indonesia, yang setiap bulan ada pertemuan. Setiap bulan ada pertemuan untuk kita bicarakan macam-macam hal. Nah, kita sudah sejak 3 tahun belakangan lakukan Pasca bersama. Pasca bersama lintas denominasi, itu termasuk dengan Katolik. Sementara kalau Natal itu juga biasa kami dengan Katolik sama-sama. Pesan Natal setiap tahun itu keluar dua, ya, dalam keseragaman Katolik dan Protestan. Biasa ganti-gantian. Nah, kali ini kita bikin pesan Natal, kita kasih ke Katolik. Katolik KWI akan lihat, kalau dia setuju atau dia mau koreksi silakan masukkan, baru kita publish sama-sama. Kali ini dirikan gereja, orang di Maluku bikin gereja harus Muslim hadir, saudara Pela Gandongnya sama-sama, ya, diselebrasi. Kalau nggak hadir itu, ya, pernah ada konflik, tapi itu sudah betul-betul recovery. Dan itu, ya, orang di tempat-tempat yang lain juga di Minahasa misalnya selalu relasi-relasi itu kelihatan kuat. Jadi nggak bisa kita generalisir, tapi bahwa fakta ada kenaikan intoleransi dari kasus-kasus, ya,
dalam beberapa tahun terakhir ini. Tapi itu tidak bisa dilihat dari satu perspektif, satu angle. Itu terkait dengan politik, itu terkait dengan ekonomi, itu terkait dengan juga ya agamanya, ya militansi, fundamentalisme dan lain-lain. Ya. Jadi ada banyak ini sekali, banyak ya yang mesti syaratnya 60, 90 yang anggota jemaat yang ada, 60 warga sekitar yang harus memberikan persetujuan untuk mendirikan gereja dan lain-lain. Nah itu yang terus menerus kita dampingi sejak awal untuk mendorong perubahan itu. Tapi kalau sampai pada level itu selalu ujung-ujungnya politisasi. Ya, udah mau sampai mau perubahan dan lain-lain, macet drop lagi, dibikin lagi dan lain-lain. Tetapi overall tidak lagi banyak tidak lagi banyak kerusuhan dalam skala terbuka seperti konflik Maluku atau konflik Poso, ya, atau yang lain-lain, ya. Itu sudah melandai. Ini spot-spot yang muncul di beberapa daerah, ya, yang kita tahu, ya, Sulawesi Selatan, Jawa Barat dan lain-lain. Tapi banyak sekali dari kasus-kasus itu terkait dengan pilkada lokal. Jadi ada yang bikin studi tentang itu untuk lihat. Jadi kalau pemilihan kepala daerah, ya pasti dipolitisir agama. Kalau pemilihan wali kota atau gubernur, itu selalu menjadi isu yang menarik untuk dipolitisasi. Karena electoral benefitnya diambil. Ya, nanti setelah itu melandai lagi, nanti mau itu naik lagi, ya. Jadi ujung-ujungnya yang dipakai adalah aturan itu, PBM. Yang sampai sekarang belum juga berubah. Kami mengawal itu sudah puluhan tahun, dari PGI, tim hukumnya, masukan pasal per pasal, ayat per ayat, koreksi dan lain-lain untuk disampaikan kepada presiden, dari presiden ke presiden. Dan sampai sekarang belum, tapi itu terus-menerus yang. Nah, ada kecenderungan memang juga yang kami lihat, yang selalu saya sampaikan adalah kekristenan yang di dalam konteks politisasi, identitas, populisme dan lain-lain menjadi mengeras. Jadi membangun self-defense-nya. Self-defense mechanism itu dibangun, diperkuat. Nah, saya selalu bilang hati-hati. Kebebasan itu yang teman-teman aktivis kami juga selalu terus-menerus berteriak. Orang punya hak berdasarkan konstitusi untuk mendirikan gereja, untuk beribadah dan lain-lain. Tapi di sebelahnya ada juga rezim kerukunan. Pemerintah lebih mendukung itu. Yang penting tertib, yang penting rukun. Ya. Dan kalau rukun itu, kalau ada kasus yang terjadi, sudah yang minoritas diam. Nah itu yang kita tidak terus-menerus, nggak bisa. Nggak bisa kita rukun tanpa kita tidak adil. Itu sama dengan kita peluk tangan satu, tolak dengan tangan yang lain. Jadi tapi itu harus diperjuangkan. Itu harus diperjuangkan terus-menerus. Dan saya kira dalam kaitan itu sekali lagi memberikan perhatian kepada isu freedom of religion and belief. Ada 400 lebih lembaga yang kami bentuk. Itu lintas agama. Kami baru selesai kemarin pertemuan jaringan nasional juga untuk terus-menerus melakukan advocacy bersama pada perubahan kebijakan seperti itu. Nah, disampaikan ya ini kan mau dibikin undang-undang kerukunan, kami tolak. Undang-undang kerukunan, kami minta perpres saja. Kenapa? Kalau undang-undang itu transaksional sekali di DPR, pasal per pasal, ayat per ayat akan menjadi transaksi, bayangkan antar partai. Nah, belum tentu kita bisa lebih sana, tapi kalau perpres kita lebih punya akses untuk masuk dan melakukan negosiasi dan lain-lain. Jadi ada posisi-posisi pada backstage politik yang tidak nampak di sosial media, tidak nampak di ini. Ada orang bilang, kenapa PGI nggak bicara, ada kasus di sana? Tidak selalu kita bisa expose. Kenapa? Security. Ketika kasus terjadi di Padang, Sumatera Barat, saya turun dengan Komnas, dengan KWI, dan kita diam. Ketika kembali, ada yang bocorkan karena polisi juga anggota terlibat di sana. Ketika itu diangkat, teman-teman di lapangan teriak, jangan dibuka, kami ditekan di bawah. Nah, kemarin seperti kasus yang di Jawa Barat, ya, terakhir.
Oh itu akhirnya 2 kelompok kami ajak ke PDI. Mana Tuhan panggil, mana-mana Tuhan panggil, saya kerja di ladangnya Tuhan. Saya kerja di ladangnya Tuhan. Saya kerja di ladangnya Tuhan. Buat Tuhan mati hidup.